Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 15 April 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Mujizat Selalu Ada. Mujizat selalu ada. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 105 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Allah. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya dan mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Ayub pasal 5 ayat yang ke-9. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang selalu menyertai kami, menolong kami, menguatkan kami, menghibur kami, dan Engkau selalu ada dalam kehidupan kami, dan Engkau yang berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan Engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan Engkau. Terima kasih Bapa bahwa mujizat itu begitu ragam dan mujizat itu selalu ada di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, ada berapa banyak macam mujizat. Biasanya manusia mengatakan mujizat itu di dalam kategorinya yang sudah dimasukkan oleh manusia, yaitu sakit sembuh, miskin kaya, bodoh jadi pandai, terhambat, kesulitan menjadi lancar. Itu adalah konsep kita. Kalau berbicara tentang sakit menjadi sehat, pada akhirnya kita tetap juga akan mengalami kematian. Kalau kita berbicara tentang bodoh menjadi pandai, pada saat anak menjadi tua, otak tidak berfungsi, pada akhirnya menjadi bodoh kembali. Pada saat kita mengatakan lancar itu kesulitan terhambat menjadi lancar, kita tahu hidup ini selalu akan seperti roda yang berputar. Hari ini sulit, besok lancar, besok sulit, lalu lancar kembali. Ada yang sulit-sulit, baru lancar. Ada yang lancar-lancar, baru sulit. Kalau orientasi tentang mujizat adalah yang seperti demikian, maka sesungguhnya kita belum lengkap memahami tentang mujizat. Karena mujizat itu adalah sebuah anugerah dengan tujuan. Allah punya tujuan dengan memberikan mujizat, dan Allah juga punya tujuan dengan tidak memberikan mujizat seperti yang kita inginkan. Apa yang dikatakan Allah memberikan mujizat sesuai dengan tujuannya Allah, yaitu Allah menginginkan sebuah kehidupan yang jauh lebih tinggi nilainya daripada mujizat itu sendiri. Jadi Allah punya tujuan yang jauh lebih tinggi, lebih mulia daripada mujizat itu sendiri. Sementara manusia berorientasi bahwa mujizat adalah final, bahwa mujizat adalah garis akhir. Sewaktu Anda itu sakit dan sembuh, maka sembuh adalah garis akhir. Sewaktu Anda miskin lalu menjadi kaya, maka kaya menjadi garis akhir. Sewaktu bodoh kita menjadi pandai, maka pandai menjadi garis akhir. Itu bukan tujuannya. Allah punya tujuan di dalam setiap keadaan. Allah punya tujuan. Di dalam sakitmu, Allah punya tujuan. Di dalam sehatmu, Allah punya tujuan. Di dalam miskinmu, Allah punya tujuan. Di dalam kayamu, Allah punya tujuan. Di dalam kesederhanaanmu, Allah punya tujuan. Di dalam kecerdasanmu, Allah punya tujuan. Dan setiap keadaan itu Alkitab mengatakan semuanya adalah baik. Menjadi miskin di dalam izin Allah itu baik. Menjadi kaya di dalam izin Allah itu baik. Menjadi pandai di dalam izin Allah itu baik. Di dalam kesederhanaan pun di dalam izin Allah itu baik. Tatkala kita lancar dan maju itu baik. Tatkala kita terhambat juga itu baik. Bagaimana mengatakan sakit, terhambat, kesulitan itu sebagai sesuatu yang baik? Sahabat seperjalanan, apa yang baiknya? Yang pertama, tatkala kita biasa mengalami kekurangan, kesulitan, sakit, penyakit, problem, kita baru menyadari bahwa kita itu manusia yang terbatas, bahwa kita itu manusia yang tidak sanggup, bahwa kita itu membutuhkan yang maha kuasa, yang menolong kita, bahwa kita membutuhkan Tuhan. Itu tujuan yang baik. Mengingatkan engkau bahwa engkau itu tidak bisa hidup tanpa Allah sewaktu kita menghadapi berbagai macam kesulitan. Kalau Allah memberikan anugerah, kekayaan, kelancaran, kesehatan, apa tujuan baik Allah? Bahwa memberikan kepada kita sebuah pelajaran. Bahwa segala sesuatu itu bersumber dari Allah, dan Allah yang sanggup memberikan perkara-perkara yang mustahil di hadapan manusia.
Sahabat seperjalanan, kita melihat di dalam Mazmur 105 ayat yang kelima. Dikatakan Allah memberikan mujizat, namun juga Allah memberikan penghukuman. Mengapa Allah memberikan penghukuman? Supaya kita diingatkan agar kita kembali kepada Allah. Mengapa Tuhan melakukan mujizat? Supaya kita diingatkan bahwa segala perkara yang terbaik juga bersumber dari Allah. Sahabat seperjalanan, sewaktu kita bisa melihat semua hal ini, kita bisa melihat baik mujizat terjadi ataupun mujizat tidak terjadi, sama-sama untuk kebaikan setiap kita semua. Sehingga kesimpulannya, kalau kita ambil garis akhir dan tujuan akhir daripada mujizat, bahwa dengan mujizat atau tanpa mujizat, bahwa kita dipanggil untuk tetap hidup benar berkenan di hadapan Allah. Sewaktu engkau mengalami kesusahan, engkau sedang dipakai oleh Allah untuk memberkati orang-orang yang susah juga. Bagaimana engkau kuat di dalam iman? Bagaimana engkau punya pengalaman melewati masa-masa sulit dan engkau tidak meninggalkan Tuhan, dan Tuhan tentu tidak akan meninggalkan kamu. Orang yang diizinkan oleh Tuhan mengalami berbagai macam kesulitan di dalam hidup, tatkala engkau hanya berhenti pada kesulitan, engkau menjadi orang yang malang. Engkau tidak belajar sesuatu. Namun tatkala engkau belajar dari Allah, engkau sedang memberkati. Bagaimana seorang ibu yang ditinggalkan suami membesarkan anak-anaknya, dia menjadi berkat, inspirasi buat ibu-ibu yang lain yang lemah, yang kemudian frustasi, boleh mengalami kekuatan karena belajar dari dirimu. Bagaimana engkau tatkala di dalam kekurangan engkau tetap bersyukur, engkau tidak mencuri, engkau tidak bersungut-sungut, engkau tidak menyalahkan keadaan, engkau tidak menyalahkan orang lain, engkau juga tidak menyalahkan Tuhan. Maka engkau sedang menjadi berkat di dalam kondisi kesulitan yang engkau hadapi. Sahabat seperjalanan, kesulitan apa yang sedang engkau hadapi? Kita tentu berharap mujizat. Namun Tuhan itu berharap bahwa di dalam keadaan mujizat yang kita terima, atau Tuhan menahan mujizat yang terjadi dalam kehidupan setiap kita masing-masing, Tuhan punya garis akhir bahwa engkau dipanggil hidup di dalam dunia tidak hanya menjadi penikmat mujizat, tapi juga penyalur berkat dan mujizat Allah kepada orang lain. Ingat, sewaktu kita mengalami sakit, ada berkat buat dokter. Tatkala kita mengalami musibah, mungkin motor rusak, ada berkat buat tukang servis motor. Tatkala anak-anak kita kurang pandai, ada berkat buat guru-guru, sehingga guru-guru mendapatkan penghidupan nafkah dari mengajar. Sahabat seperjalanan, tatkala mujizat, itu kita bisa pakai semaunya kita, seenaknya kita. Maka dunia ini kacau. Orang mau hujan, jadilah hujan. Orang mau panas, jadilah panas. Kita bisa melakukan apapun juga, dan itu jauh lebih berbahaya. Jadi mujizat di dalam pribadi Allah. Allah mengelola. Dan Allah punya tujuan. Baik tatkala engkau mengalami mujizat ataupun tidak mengalami mujizat. Yang terpenting, mujizat terbesar dari Allah, yaitu Allah memberikan yang terbaik. Allah mencintai engkau dengan cinta yang luar biasa. Bahwa Allah itu Allah yang merancangkan pada akhir kehidupan kita. Semua yang kita semua mengalami mujizat. Apa itu mujizat terbesar? Bahwa engkau yang berdosa diselamatkan di dalam kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus. Bahwa kita yang berdosa satu hari kelak nanti Tuhan akan kumpulkan di surga sana. Rumah kita yang sangat luar biasa, yang sangat sempurna. Selama kita hidup di dalam dunia, kita akan berhadapan dengan semua problem di dalam kehidupan ini. Ingatlah sahabat seperjalanan, mujizat itu selalu ada, yaitu Allah menyertai hidup kita di dalam setiap keadaan. Mujizat itu selalu ada, bahwa Allah punya tujuan yang terbaik di atas segala kondisi kehidupan kita. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kesulitan, tantangan, rintangan, dan masalah, biarlah Tuhan akan membuka jalan dan memberikan kepada kami pemahaman yang benar. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berdoa dan berharap sesuatu kepada Engkau, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Mujizat selalu ada. Dan mujizat yang terbesar, Kristus mati untukmu, menghapus dosamu. Mujizat terbesar, Allah menyertaimu di dalam setiap keadaan. Dan mujizat yang terbesar juga, Allah itu selalu memberikan yang terbaik untukmu, untuk hal bahkan untuk yang kau tidak pahami.
Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.